Perusahaan Enron dan WorldCom merupakan dua skandal kasus manipulasi laporan keuangan yang sempat mengguncang Amerika Serikat. Kejatuhan Enron bermula ketika dibukanya partnership bernama Special Purpose Partnership yang bertujuan untuk menambah keuntungan pada Enron dan memiliki karakteristik yang istimewa. Enron mendirikan kongsi dengan seorang partner dagang. Partner dagang tersebut hanya menyumbang sebesar 3% dari modal, sedangkan Enron menyumbang 97% dari modalnya. Indikasi pelanggaran kode etik profesi dan bisnis pada kasus Enron. 1. Board of Director atau Dewan Direktur atau Direktur Eksekutif dan Non-Eksekutif membiarkan kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. 2. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Pada awal tahun 2001, partner Cap Anderson melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan. Mengingat risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron, dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien Cap Anderson. 4. Enron dan Cap Anderson dituduh telah melakukan bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron. Sekilas kasus WorldCom. Dalam laporannya, WorldCom ditemukan bahwa perusahaan mengklasifikasikan lebih dari 3,8 miliar dolar untuk beban operasional dibukukan sebagai pengeluaran modal dengan memindahkan akun beban kepada akun modal. WorldCom mampu menaikkan pendapatan atau laba. WorldCom juga menggunakan akun cadangan secara tidak benar. Perusahaan membuat akun ini untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi, seperti utang pajak tahun depan. Seharusnya akun ini tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh pendapatan. Padahal, mengingat nilai kapitalisasi yang begitu besar dan pengaruhnya terhadap nilai pendapatan bersih dan total aktiva harusnya bisa diungkap lebih cepat. Pertanyaan yang lebih berat dilayangkan kepada Cap Arthur Anderson. Beberapa pengamat menyatakan bahwa Arthur Anderson tahu mengenai salah saji yang dilakukan pihak WorldCom, karena seharusnya Arthur Anderson bertugas untuk mengaudit kesalahan semacam itu, apalagi kesalahan ini sangat material. Beberapa pengamat juga menyatakan bahwa Arthur Anderson seharusnya lebih peka terhadap kondisi keuangan. Kasus WorldCom terjadi di tengah kemarahan yang disebabkan antara lain: yang pertama, kebangkrutan Enron tanggal 2 Desember 2001, yang kedua, depresi dari pasar malam, yang ketiga, permintaan oleh para pemimpin bisnis dan Presiden Bush untuk memulihkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan, pelaporan, dan pasar keuangan. Yang keempat, pengenalan responsif dari pedoman. Menurut teori Fouad, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan manipulasi, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut berimplikasi bagi banyak pihak yang dirugikan, dan kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal. Pada umumnya, sosial import miliaran dolar, kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teori, Anderson
sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stakeholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dan mengembangkan dari prinsipal. Arthur Anderson dan personalnya dihadapkan pada beberapa konflik kepentingan yang telah dilanggar sehingga melemahkan tekad mereka untuk bertindak dalam hubungan fidusia mereka sebagai auditor, di antaranya 1. Mengaudit kerja mereka sendiri sebagai konsultan SPE sehingga kurang objektif. 2. Kepentingan diri sendiri berperang dengan kepentingan umum yang mengarah kepada kepentingan klien supaya mereka tidak kecewa. Dampak kasus Enron dan WorldCom. 1. Pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. 2. Perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act. 3. SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whistleblower. Arthur Anderson dan personalnya dihadapkan pada beberapa konflik kepentingan yang telah dilanggar sehingga melemahkan tekad mereka untuk bertindak dalam hubungan fidusia mereka sebagai auditor, di antaranya 1. Mengaudit kerja mereka sendiri sebagai konsultan SPE sehingga kurang objektif. 2. Kepentingan diri sendiri berperang melawan kepentingan umum yang mengarah kepada kepentingan klien supaya mereka tidak kecewa. Dampak kasus Enron dan WorldCom. 1. Pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. 2. Perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act. 3. SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. 4. International Federation Accountants atau IFAC pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whistleblower. FIFCOP di Amerika mendukung inisiatif reform yang melarang KAP untuk menawarkan jasa internal audit dan jasa konsultasi lain kepada perusahaan yang menjadi klien audit KAP yang bersangkutan. 6. John Whitehead dan Ira Milstein, ketua bersama mengeluarkan rekomendasi tentang Kongres menyusun undang-undang yang mengharuskan perusahaan publik melaksanakan dan melaporkan ketetapan terhadap pedoman corporate governance. Security Exchange Commission (SA) dan New York Stock Exchange (NYSE) menyuruhkan bahwa auditor internal harus lebih mempertajam peran dalam pemeriksaan ketaatan mengelola risiko dan mengembangkan operasi bisnis dalam setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki